wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga bisa berkumpul di ruangan BK ini. Nah, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian bersedia datang ke sini ya, bersedia hadir di sini. Yang Ibu sampaikan tadi, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Reza. Ayo silakan Reza. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa kita akan mengadakan konseling kelompok. Kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah? Belum. Tahu nggak konseling kelompok itu apa? Tidak ya. Jadi, nah Ibu jelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik melalui dinamika kelompok. Jadi kita memanfaatkan kelompok. Nah, Ibu sebagai ketua, kalian sebagai anggotanya. Sebelumnya kan ini kalian satu kelas ya, tentu sudah saling mengenal ya kan? Nah, tapi kalau kita kenalan lagi, nggak apa-apa ya. Tapi di sini kenalan kita berbeda. Kita saling ketika menyebutkan nama juga menyebutkan warna kesukaan. Kita mulai ya. Nah, nama Ibu Meliza, Ibu suka warna abu-abu. Lanjut. Ibu Neniza suka warna abu-abu. Saya Yolanda suka warna biru. Oke, lanjut. Ibu Melisa suka warna abu-abu, Yolanda suka warna biru, saya Siti Hojijah suka warna hijau. Ibu Neniza suka Ya, warna kesukaan ya. Reza suka warna kuning ya, padahal laki-laki. Nah, jadi dengan adanya perkenalan kita tadi, semoga kita lebih akrab. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, yang seperti Ibu sampaikan tadi, konseling kelompok, jadi Ibu harapkan kalian nanti bisa terlibat aktif ya, aktif memberikan pendapat, kemudian memberikan ide-ide, masukan gitu kepada teman-teman kalian. Nah, di dalam konseling kelompok juga kita ada menerapkan beberapa asas. Nah, asas itu ada asas kesukarelaan. Coba sekarang Ibu tanya, kalian datang ke sini sukarela nggak? Sukarela. Sudah terpenuhi. Ada asas penormatifan, artinya ketika nanti teman kalian berbicara, memberikan pendapat, kalian harus bisa menghargai begitu. Kemudian juga ada asas keterbukaan. Nah, di sini nih asas yang paling penting, kalian ini harus terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang kalian alami, yang kalian tidak perlu malu ataupun kalian khawatir kalau masalah kalian ini bocor kemana-mana. Karena di konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi kalian harus bisa menjaga rahasia dari teman-teman kalian. Ya, kalau biar kita bisa saling percaya satu sama lain, gimana kalau kita berjanji dulu? Mau? Mau. Oke, kalau gitu ikuti tangan Ibu. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan menceritakan tidak akan menceritakan. Nah, gimana anak-anakku sudah siap untuk melaksanakan kegiatannya? Siap. Tapi kalau Ibu perhatikan nih agak tegang gitu ya. Jadi kita coba santai dulu dengan menarik nafas ya. Kita tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Yuk tarik nafas. Dengan mengungkapkan permasalahan-permasalahan kalian satu persatu secara bergiliran ya. Kalian ungkapkan masalah apa yang kalian hadapi saat ini gitu ya. Yang kiri, oke, yuk Yolan. Silakan Yolan. Terima kasih Bu. Saya akan menceritakan permasalahan saya. Sekarang semenjak naik kelas 11 saya suka malas belajar. Oh begitu. Dulu waktu kelas 10 semangat gitu ya. Saya selama naik kelas 11 tidak jauh juga dengan Yolan, sering malas belajar dan sering ngantuk. Jadi saya akan menceritakan tentang permasalahan saya, yaitu saya masih bingung untuk cita-cita saya ke depannya bagaimana. Saya memiliki cita-cita ingin menjadi guru,
Cuman masih bingung gimana nanti mengatasi cara bisa lanjut menjadi guru. Oh, ya. Saya di sekolah tuh sering ngantuk, malas belajar, dan saya pun juga malas sekolah, sering bolos-bolosan. Iya. Saya tuh akhir-akhir ini sering tidur di kelas. Yo, Nah, di antara permasalahan kalian nih, kira-kira siapa yang mau kita bahas terlebih dahulu? Baru Di mana Heru? siap, Siap. Bu. Nah, iya. Coba Heru, kamu ceritakan lebih detail lagi. Kenapa sih kamu itu sering bolos di sekolah itu suka mengantuk, ya kan? Kamu ceritakan lebih detail penyebabnya apa, gitu ya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan lebih detail lagi permasalahan saya. Hmm? Jadi saya tuh Bu, kalau ngantuk di sekolah tuh malam itu nggak tidur Bu. Nggak tidur. Jadi Jam yang 4-an gitu nih Bu. jam 4. Hmm. Masya Allah, ya luar biasa sekali. Di sini ada yang tidur jam 4? Nah, Paling, kalian paling malam tidur jam berapa? Jam 1. Jam 3. Reza juga Jam 3. jam 3. Itu kamu ngapain? Tidur sampai jam 4 tuh ngapain? Biasa saya ngumpul Bu, Sama? teman-teman, kayak ngumpul-ngumpul nggak jelas. Terus Makanya saya sering malas dulu di sekolah tem karena ngantuk kan. Saya tuh kalau udah sering bolos tuh Hmm? udah malas rasanya mau masuk lagi. Oh gitu, jadi kayak Hmm, motivasinya kurang gitu ya. iya. Nah, sebagai seorang siswa, nah apa sih keinginan kamu di sekolah ini? Kalau ibu nih ya, ibu sebagai guru, tentu ibu ingin jadi guru yang profesional, menjadi guru yang berprestasi, guru yang apa ya, yang disenangi sama murid-muridnya. Nah, kalau kamu, Heru, kamu sekolah ini kamu ingin apa? Jadi itulah murid profesional lah kayak termasuk olahraga. Tapi saya enggak bisa Bu kayak gitu. Kenapa? Karena sering bolos. Kalau teman-teman yang lain, apa yang ingin diharapkan, yang diinginkan di sekolah? Berprestasi. Berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik ya. Apa usaha yang sudah lakukan untuk Latihan, menggapai prestasi ini? latihan terus bisa Bu. Latihan itu juga si Heru sudah menyampaikan bahwa yang sudah dilakukan hanya latihan. Apakah hanya latihan saja, Heru? Ada Biasa, lain lagi enggak? enggak, biasa tuh ikut tanding juga Bu, selain latihan. Ikut tanding kayak sparring gitu lah ya. Hmm. Nah, itu kan di bidang prestasi akademik, non akademik. Kalau akademiknya ada nggak yang udah kamu lakukan selama ini? Ada Belum, nggak? belum ada Bu. Eh, Enggak ada Bu. Mbak, sekarang kita nilai diri kita. Kalau seandainya kita pengen menjadi siswa yang berprestasi, tapi kita tidak pernah melakukan usaha apapun untuk menggapai keinginan kita, kira-kira bisa berprestasi nggak kita? Nah, Enggak kan? Jadi, maka penting kalau kita ini harus membuat perencanaan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai keinginan kita gitu ya. Nah, ini Ibu ada lembar LKPD. Nah, kita bantu Heru untuk merencanakan ya. Coba kalau masing-masing dari kalian kira-kira memberikan masukan apa ke Heru agar dia bisa mencapai di kolom yang warna kuning ya. Yang buat Heru. Iya, Heru ya. Kalian sampaikan dulu kira-kira apa sih yang perlu Heru lakukan gitu. sekolah Bu, jangan bolos-bolos terus biar jalur prestasinya tuh terus berjalan. Terus ada lagi Kurangi yang full. Berhalang. tuh dengar ya Heru ya, kata kawan. Lihat lagi sekolahnya. Eh, terus Disiplin. ya disiplin, giat. Terus apa lagi? Kalau misalkan ngumpul itu sampai jam berapa batasnya? 9. Nah, jam 9 siap nggak kira-kira? salah Hah? siap Bu. Kalian tadi mau jadi siswa yang berprestasi, Iya, Bu. ya Siap. kan? Nah, selain di sekolah, kamu ada waktu belajar di rumah nggak? Ada Bu.
Jadi boleh ya kalau kita rencanakan si Heru ini perlu belajar gitu di rumah ya. Yang pertama, Ngumpul, kurangi ngumpul, tidur, tidurnya harus lebih awal, minum kemudian mengurangi game, belajar rutin, sama aktif di dalam kelas. Nah, kira dari 5 rencana ini, kira-kira ada nggak kesulitan? bagi saya Bu. Bagi Heru. Saya itu Bu, yang aktif dalam itu Belajar. Aktif di dalam kelas. Berarti yang lain tidak sulit ya? Bisa. bisa, Kira-kira ada kesulitan lagi nggak, Heru? nggak ada Bu. Nggak ada. Berarti kesulitan yang pertama tadi, yang aktif di dalam kelas, bisa diminimalisir kesulitannya dengan, tadi kan pusing karena sering ngumpul-ngumpul itu kan, tidur, main game. Nah, itu kan nanti akan kita kurangi tuh. Nah, semoga harapannya nanti tidak pusing lagi, ya kan? Gimana nih? Sudah teratasi? Kira-kira? Sudah, Bu. Masalah si Heru? Udah. Nah, tinggal Heru Menjalankan. berkomitmen menjalankan rencana-rencana yang telah kita diskusikan bersama, gitu ya. Karena kalau tidak dijalankan rencana ini, maka diskusi kita ini hanya omong doang, ya kan? Cuma omongan belaka, tidak ada manfaatnya sama Sekali. sekali. Tuh, Ibu harapkan teman-teman yang ada di sini, Reza, Fitri, Eva, Ija, dan Yolan harus memberikan semangat terus nih kepada si Heru. Kalau dia nanti di kelas masih tidur-tidur, ya, ayo semangatkan Heru. Nah, gimana Heru perasaan kamu saat ini setelah dibahas permasalahannya? Sedikit senang sih Bu, sama kawan-kawan udah membantu masalah saya gitu. Dari kegiatan kita di awal sampai detik ini, ada nggak yang ingin memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya, permasalahan Heru adalah malas. Jadi untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi Heru harus lebih bersemangat lagi untuk supaya bisa menggapai semua yang dia inginkan. Iya, baik. Ibu minta kalian masing-masing nih menyampaikan pesan dan kesan dari konseling kelompok kita pagi hari ini. Kira-kira senang kalian? Iya, Rizanya agak pendiam gitu ya. Tenang. Terus Heru? Ibu saya senang dan bahagia lah ada kawan membantu masalah saya gitu. Fitri? Saya senang bisa dapat motivasi dari teman-teman dan ibu. Bisa tahu kalau misalnya dari itu tuh harus mengajar prestasi, harus rajin, Iya. disiplin. Semoga keakraban yang kita jalin hari ini bisa terjaga dimanapun kalian berada, untuk saling mengingatkan satu sama lain ya, siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun berprestasi di bidang non akademik seperti olahraga tadi, yang akan membawa nama SMA Negeri 2 Kubu ini menjadi terkenal. Nah, seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita diakhiri juga dengan doa. Tadi si Reza yang memimpinnya, maka sekarang siapa yang ingin memimpin? Jalan. Heru, laki-laki lah. Ayo. Perempuan. Oke, enggak apa Heru ya. Dari Silakan, teman-teman sebelum kita mulai pembahasan konsultasi, mari kita mulai. Ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.